Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai semuanya, kembali lagi di video saya kali ini, video yang ke-6. Kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang konsep ontologi dalam filsafat ilmu. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya kembali. Perkenalkan, nama saya Chelsea Ersa Merlim dengan NIM 4524091079 dari Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi, Universitas Bosowa Angkatan 2024. Nah teman-teman, saat ini kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Nah teman-teman, ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Awal mula alam pikiran Yunani telah menunjukkan munculnya perenungan di bidang ontologi. Dalam persoalan ontologi, orang menghadapi persoalan bagaimana kita menerangkan hakikat dari segala yang ada ini. Pertama kali orang dihadapkan pada adanya dua macam kenyataan teman-teman. Nah, pada kenyataan yang pertama berupa materi atau kebenaran, dan pada kenyataan yang kedua berupa rohani atau kejiwaan. Nah, kata ontologi ini berasal dari perkataan Yunani, yaitu on artinya being dan logos artinya logik. Jadi, ontologi adalah the theory of being co-being, atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Louis Katzoff dalam Elements of Philosophy mengatakan, ontologi itu mencari ultimate reality dan menceritakan bahwa di antara contoh pemikiran ontologi adalah pemikiran Thales, yang berpendapat bahwa airlah yang menjadi ultimate substance yang mengeluarkan semua benda. Jadi asal semua benda hanya satu saja, yaitu air, teman-teman. Nah teman-teman, menurut Noy Muhajir dalam bukunya Filsafat Ilmu mengatakan, ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada yang universal, menampilkan pemikiran semesta universal. Sedangkan teman-teman, menurut Jujun Surya Sumantri dalam Pengantar Ilmu dalam Perspektif mengatakan, ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan perkataan lain, suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Sementara itu, Dardiri dalam bukunya Humainora, Filsafat dan Logika mengatakan ontologi adalah menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental dan cara yang berbeda di mana entitas dari kategori-kategori yang logis yang berlainan atau objek-objek fisis, hal universal, abstraksi dapat dikatakan ada. Siddhartha Salba dalam bukunya Sistematika Filsafat mengatakan ontologi mempersoalkan sifat dan keadaan terakhir dari kenyataan. Amsal Batiar dalam bukunya Filsafat Agama 1 mengatakan ontologi berasal dari kata ontos, yaitu sesuatu yang berwujud. Ontologi adalah teori atau ilmu tentang wujud, tentang hakikat yang ada. Dari beberapa pengetahuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, menurut bahasa, ontologi ialah berasal dari bahasa Yunani yaitu on atau ontos yaitu ada dan logos yaitu ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Yang kedua, menurut istilah, ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Term ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Gornklenius pada tahun 1636 Masehi. Untuk menamai teori tentang hakikat yang ada yang bersifat metafisis, dalam perkembangan Christian Wolff pada tahun 1679 sampai 1754 Masehi membagi metafisika menjadi dua, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika umum dimaksudkan sebagai istilah lain dari ontologi, teman-teman. Dengan demikian, metafisika umum atau ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan prinsip yang paling dasar
atau yang paling dalam dari segala sesuatu yang ada. Sedangkan metafisika khusus masih dibagi lagi menjadi kosmologi, psikologi, dan teologi. Di dalam pemahaman ontologi dapat diketemukan pandangan-pandangan pokok pemikiran sebagai berikut. Nah, teman-teman, yang pertama itu monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik yang asal berupa materi ataupun berupa rohani. Tidak mungkin ada hakikat masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Paham ini kemudian terbagi ke dalam dua aliran. Aliran yang pertama adalah materialisme dan aliran yang kedua adalah idealisme. Kita akan membahas aliran yang pertama dulu ya teman-teman, yaitu aliran materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi bukan rohani. Aliran ini sering juga disebut dengan naturalisme. Naturalisme ini berpendapat bahwa alam saja yang ada, yang lainnya di luar alam tidak ada. Nah teman-teman, dari segi dimensinya, paham ini sering dikaitkan dengan teori atomisme. Menurut teori ini, semua materi tersusun dari sejumlah bahan yang disebut unsur. Unsur-unsur itu bersifat tetap, tak dapat dirusakkan. Aliran pemikiran ini dipelopori oleh bapak filsafat yaitu Thales pada tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa unsur asal adalah air karena pentingnya bagi kehidupan. Anaximander pada tahun 585 sampai 528 sebelum Masehi berpendapat bahwa unsur asal itu adalah udara dengan alasan bahwa udara adalah merupakan sumber dari segala kehidupan. Demokritos pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi berpendapat bahwa hakikat alam ini merupakan atom-atom yang banyak jumlahnya, tak dapat dihitung dan amat halus. Atom-atom inilah yang merupakan asal kejadian alam, teman-teman. Alasan mengapa aliran ini berkembang sehingga memperkuat dugaan bahwa yang merupakan hakikat adalah a. Pada pikiran yang masih sederhana, apa yang kelihatannya yang dapat diraba biasanya dijadikan kebenaran terakhir. B. Penemuan-penemuan menunjukkan betapa bergantungnya jiwa pada badan. Dan C. Dalam sejarahnya, manusia memang bergantung pada benda seperti pada padi. Nah, kita akan membahas pada aliran yang kedua, yaitu idealisme. Idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari roh atau sukma atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Alasan aliran ini yang menyatakan bahwa hakikat benda adalah rohani, spirit atau sebangsanya adalah yang pertama, nilai lebih tinggi daripada badan, lebih tinggi nilainya dari materi bagi kehidupan manusia. Yang kedua, manusia lebih dapat memahami dirinya daripada dunia luar dirinya. Dan yang ketiga, materi ialah kumpulan energi yang menempati ruang. Benda tidak ada, yang ada energi itu saja. Nah, dalam perkembangannya teman-teman, aliran ini ditemui pada ajaran Plato pada tahun 428 sampai 348 sebelum Masehi dengan teori idenya. Menurutnya, tiap-tiap yang ada di dalam alam mesti ada idenya, teman-teman, yaitu konsep universal dari tiap sesuatu. Alam nyata yang menempati ruangan ini hanyalah berupa bayangan saja dari alam ide itu. Jadi, ide yang menjadi hakikat sesuatu menjadi dasar wujud sesuatu. Nah, teman-teman, kita akan membahas dengan yang kedua, yang adalah dualisme. Setelah kita memahami bahwa hakikat itu satu atau monisme, baik materi ataupun rohani, ada juga pandangan yang mengatakan bahwa hakikat itu ada dua. Aliran ini disebut dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, benda dan roh, jasad dan spirit.
Tokoh paham ini adalah Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 Masehi, yang dianggap sebagai bapak filsafat modern. Ia menamakan kedua hakikat itu dengan istilah dunia kesadaran atau rohani dan dunia ruang atau kebendaan. Ini tercantum dalam bukunya Discours de la Méthode pada tahun 1637 dan Meditation de Prima Philosophia pada tahun 1641, teman-teman. Umumnya, manusia tidak akan mengalami kesulitan untuk menerima prinsip dualisme ini, karena setiap kenyataan lahir dapat segera ditangkap oleh panca indera kita, sedangkan kenyataan batin dapat segera diakui adanya oleh akal dan perasaan hidup. Yang ketiga adalah pluralisme. Paham ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata, teman-teman. Tokoh aliran ini pada masa Yunani kuno adalah Anaxagoras dan Empedokles, yang menyatakan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dari dan terdiri dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Tokoh modern aliran ini adalah William James pada tahun 1842 sampai 1910 Masehi. Kelahiran New York dan terkenal sebagai seorang psikolog dan filosof Amerika. Dalam bukunya The Meaning of Truth, James mengemukakan tiada kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri, lepas dari akal yang mengenal. Yang keempat adalah nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Doktrin tentang nihilisme sebenarnya sudah ada semenjak zaman Yunani kuno, teman-teman, yaitu pada pandangan Gorgias pada tahun 483 sampai 360 sebelum Masehi, yang memberikan 3 proposisi tentang realitas. Yang pertama, tidak ada sesuatu pun yang eksis. Realitas itu sebenarnya tidak ada. Yang kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Ini disebabkan oleh penginderaan kita itu tidak dapat dipercaya. Penginderaan itu sumber ilusi. Kita berpikir sesuai dengan kemauan ide kita yang kita terapkan pada fenomena. Dan yang ketiga, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Nah, teman-teman, yang terakhir atau yang kelima adalah agnostisisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Kata agnostisisme berasal dari bahasa Greek agnostos yang berarti agnal, a artinya not, no artinya know. Timbulnya aliran ini dikarenakan belum dapatnya orang mengenal dan mampu menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan dapat kita kenal, teman-teman. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya materi tentang ontologi. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya pamit undur diri dari video yang ke-6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.